Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul ketekunan. Kita baca satu ayat dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang ketekunan, tentu kita harus belajar banyak daripada Raja Salomo. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita melihat dan memperhatikan ayat ini, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan. Dalam ayat ini kelihatannya secara sepintas apa yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam menjalankan ibadah itu terlalu rumit. Sebab apa? Sebab ada saja korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap harinya, dan ada juga persembahan yang harus dipersembahkan di hari-hari khusus seperti hari Sabat, bulan baru, hari raya dan sebagainya dan lain sebagainya. Belum lagi seperti saya katakan di awal, persembahan setiap harinya. Cukup rumit kelihatannya. Tetapi walaupun seperti demikian, Salomo melakukan semua itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Salomo dengan tekun dan setia menjalankan ibadahnya kepada Tuhan. Dia tidak setengah-setengah dan dia tidak berkeluh kesah dalam dia menjalankan ibadah. Yang walaupun sekali lagi saya katakan, ada banyak hal-hal yang harus dia beri, yang harus dia korbankan kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya juga mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, kita pun seharusnya mencontoh apa yang dilakukan oleh Salomo pada saat itu. Kita harus berkaca kepada Salomo. Bukan harus membangun suatu hubungan yang baik saja kepada Tuhan lewat ibadah kita, tetapi diperlukan ketekunan dan kesetiaan kita. Ketekunan dan kesetiaan. Sebab apa? Sebab di dalam ketekunan itu mengandung
unsur kemauan yang begitu hebat untuk beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya sekedar rutinitas mingguan atau kebiasaan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, namun kita harus menjadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan hidup kita. Dan di dalam ibadah itu juga kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ada korban-korban yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan buat segala berkat, kasih karunia, bahkan nafas hidup yang sudah diberikan kepada kita. Pertanyaannya pada kesempatan ini ialah, mengapa kita harus bertekun di dalam ibadah? Mengapa kita harus bertekun di dalam ibadah? Kita harus bertekun di dalam ibadah sebab ketika kita bertekun selalu ada janji Tuhan yang Dia sediakan bagi kita. Janji-janji berkat, janji pemeliharaan, janji kehidupan kekal. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janjikan itu apa? Berkat-berkat dan perlindungan Tuhan. Kalau kita hanya sebatas ibadah setengah-setengah dan tidak bertekun, maka janji Tuhan itu tidak akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan juga pada kesempatan ini, ketika kita tekun, sungguh-sungguh, dan menghargai ibadah itu, ini adalah salah satu kunci kesuksesan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan malam hari ini menegaskan kepada kita bahwa jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan Raja Salomo di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bertekun di dalam Tuhan, di dalam kita beribadah, melakukan firman Tuhan. Jangan setengah hati, kita sungguh-sungguh. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 mengatakan, saya akan bacakan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kita tidak akan pernah mendapatkan Tuhan kalau kita tidak bertekun.
Diperlukan ketekunan di hari-hari ini, hari-hari yang sukar. Kita mendengar sakit penyakit, peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kelaparan, sakit penyakit akan terjadi seperti yang sedang kita alami saat ini. Dan diperlukan ketekunan supaya perlindungan, pertolongan, dan berkat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih, biarlah firman ini mengingatkan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dan bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.